Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami, yaitu dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Wisata di Malang Raya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan dan penghasil devisa negara, khususnya di daerah Malang Raya, yaitu daerah yang dikenal sebagai daerah pemilik banyak wisata dari wisata buatan maupun wisata alam. Daya tarik wisatawan terhadap wisata buatan itu masih tergolong kurang karena lebih menarik untuk mengunjungi wisata alam. Oleh karena itu, kami sebagai peneliti ingin menentukan faktor yang mampu mendukung pengembangan pariwisata dengan menggunakan analisis faktor. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui potensi objek daya tarik wisata di Malang Raya. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor penunjang pengembangan wisata di Malang Raya. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui prioritas faktor-faktor pengembangan wisata di Malang Raya menggunakan analisis faktor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian, di mana pada penelitian kami kali ini kami menggunakan analisis faktor, yang mana analisis faktor ini merupakan suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian, dan nantinya pengelompokan variabel ini akan membentuk suatu faktor umum atau common factor yang dibutuhkan untuk berbagai analisis lain, seperti path analysis, MANOVA, analisis regresi, cluster analysis, analisis diskriminan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk model matematis pada analisis faktor dapat terlihat pada PPT berikut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait sumber data dari penelitian kami, di mana penelitian kami kali ini melakukan pendekatan kuantitatif dengan sumber data yang kami peroleh, yaitu data primer dari hasil kuesioner yang dibagikan secara umum melalui Google Form yang linknya ada tertera di layar. Dan untuk populasi serta sampel pada penelitian kami kali ini, kami menggunakan populasi masyarakat umum dengan sampel sebanyak 80 responden. Adapun tahapan analisis kami pada penelitian kami kali ini, yang pertama kami melakukan input data dengan memasukkan data hasil kuesioner pada Microsoft Excel untuk mempermudah analisis kami nantinya. Kemudian karena kami melakukan kuesioner, yaitu selanjutnya kami melakukan pengujian terhadap kuesioner kami untuk melihat validitas dan reliabilitas pada kuesioner kami. Dan dilanjut pada uji normalitas data dengan melihat teorema dari limit pusat, di mana kami melakukan penelitian ini dengan menggunakan 80 sampel. Dan dilanjut pula dengan uji kecukupan data, yaitu uji KMO-MSA, untuk melihat apakah data yang kami gunakan ini dapat dibilang cukup untuk dilakukan analisis faktor. Dan dilanjut untuk yang kelima, kami melakukan uji matriks korelasi dengan melakukan uji Bartlett test. Dan dilanjut untuk uji multikolinearitas untuk melihat korelasi antar variabel dengan memperhatikan nilai anti-image correlation. Dan selanjutnya melihat script plot untuk mengetahui variabel mana saja yang bisa direduksi. Dan pada penentuan faktornya dapat dilihat melalui nilai variansi, nilai eigenvalue, dan juga script plot yang ada pada hasil analisis faktor ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengujian validitas dengan rumus Pearson menggunakan bantuan SPSS. Berdasarkan output di samping, diketahui nilai signification total untuk keseluruhan 10 variabel. Dan keputusan yang diambil adalah berdasarkan nilai signification total yang lebih besar daripada R tabel. Karena berdasarkan output SPSS di samping, seluruh nilai signification total lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan data valid. Selanjutnya adalah pengujian reliabilitas dengan menggunakan Cronbach alpha. Pengambilan keputusannya adalah berdasarkan nilai Cronbach alpha yang lebih besar daripada 0,6. Berdasarkan output di samping didapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,751 yang lebih besar daripada 0,6, maka dapat dikatakan konsisten. Selanjutnya adalah pengujian normalitas. Teorema limit pusat mengatakan bahwa jika ukuran sampel semakin besar, maka sifat dari rata-rata distribusi peluang sampelnya atau sample mean distributions akan semakin mendekati distribusi normal. Pada penelitian kita menggunakan sampel sebanyak 80 responden.
Selanjutnya adalah analisis faktor menggunakan KMO dan Bartlett's test. Keputusan yang diambil adalah berdasarkan nilai KMO MSA atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy yang lebih besar daripada 0,5. Nah, didapatkan pada output samping adalah 0,756 yang lebih besar daripada 0,5. Maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Selanjutnya adalah anti-image matrix. Pengambilan keputusannya adalah berdasarkan nilai MSA pada kolom anti-image correlation. Pengambilan keputusannya adalah nilai MSA harus lebih besar daripada 0,5, maka variabel layak untuk digunakan. Akan tetapi berdasarkan output di samping terdapat dua variabel yaitu X2 dan X3 yang nilainya kurang dari 0,5 yaitu 0,474 dan 0,389. Maka kedua variabel tersebut yaitu X2 dan X3 tidak layak digunakan, maka dilakukan penghapusan variabel. Selanjutnya, setelah penghapusan variabel, kembali kita lakukan KMO dan Bartlett's test dan didapatkan nilai 0,773 yang lebih besar daripada 0,5, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Selanjutnya, terdapat anti-image matrix sebagai berikut, karena seluruh nilai variabelnya setelah dilakukan penghapusan variabel terdapat nilai MSA yang lebih besar dari 0,5, maka seluruh variabelnya layak untuk digunakan. Selanjutnya adalah hasil ekstraksi faktor awal atau total variance explain. Dapat dilihat pada nilai eigen di samping, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai eigen yang lebih besar daripada 1. Dan apabila dilihat untuk komponen 1 dan 2, itu terdapat nilai 3,708 dan komponen 2 adalah 1,045 dan sisanya adalah di bawah 1. Maka dapat dikatakan faktor 1 mampu menjelaskan 46,3047% variasi dan faktor 2 mampu menjelaskan 13,061 variasi. Lalu jika keduanya dijumlahkan dapat menjelaskan 59,408 variasi. Selanjutnya selain dengan nilai eigenvalue, kita juga dapat melihat dengan script plot. Script plot adalah alternatif yang dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Lihat titik komponen yang memiliki nilai eigen lebih besar daripada 1. Dari script plot di bawah ini terdapat dua titik yang memiliki nilai eigen lebih besar daripada 1, yaitu titik pertama dan titik kedua, yaitu faktor 1 dan faktor kedua. Maka dapat diartikan bahwa terdapat dua faktor yang terbentuk sama dengan sebelumnya, yaitu total variance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tabel komponen matriks. Tabel ini menunjukkan nilai korelasi antar variabel dengan faktor yang terbentuk. Output dapat dilihat pada tabel di samping. Selanjutnya yaitu tabel rotated komponen matriks. Tabel ini menunjukkan nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor yang terbentuk, maka variabel masuk ke dalam faktor tersebut. Contohnya pada X1, korelasi dengan komponen 1 yaitu sebesar 0,819 dan dengan komponen kedua 0,092, maka korelasi terbesar dengan faktor 1 sehingga X1 masuk ke dalam faktor 1. Selanjutnya yaitu tabel komponen transformation matrix, di mana nilai korelasi komponen 1 sebesar 0,815 dan komponen 2 sebesar 0,815, yang mana nilainya lebih dari 0,5 sehingga layak untuk merangkum 8 variabel. Selanjutnya yaitu tabel faktor-faktor hasil interpretasi, di mana variabel 1, 4, 5, 9, dan 10 masuk ke dalam faktor 1 dan sisanya masuk ke dalam faktor 2. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisis faktor didapati bahwa ada dua faktor yang mampu menjelaskan 59,048%. Faktor pengembangan wisata di Malang Raya, di mana faktor 1 mampu menjelaskan 40,6,347% variasi, dan faktor 2 mampu menjelaskan 13,061% variasi. Variabel yang masuk ke dalam faktor 1 bagi pengembangan wisata di Malang Raya meliputi keindahan alam, fasilitas keamanan, souvenir, dan pelayanan, sedangkan faktor 2 meliputi ketersediaan rumah makan, kebersihan, dan penginapan. Saran dari penelitian ini yaitu perlu diadakan penelitian lebih lanjut dengan mengambil sampel lebih banyak dan menyebarkan kuesioner lebih luas lagi, serta menyertakan lebih banyak variabel terkait faktor pengembangan wisata di Malang Raya lagi agar hasil penelitian yang didapatkan juga lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami kembalikan ke Kak Tika.
Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman atau kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan atau memberi masukan? Kartika izin bertanya. Iya, silahkan Kak. Menurut kelompok yang barusan presentasi ini, secara umum analisis faktor itu apa ya? Terus apa perbedaannya dengan PCA? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya Kak, izin menjawab. Sepengetahuan kami sebagai kelompok yang membedakan PCA dengan faktor analisis ini, kalau PCA itu ketika ada atau tidak ada common faktor atau variabel-variabelnya itu bisa atau tidak dibentuk faktor tertentu bisa menggunakan PCA. Sedangkan kalau untuk analisis faktor ini cenderung kepada variabel-variabel yang sekiranya bisa dibentuk common faktor. Seperti itu kurang lebihnya yang kami ketahui, Kak. Berarti perbedaannya itu ada di common faktornya itu. Iya Kak, sama izin menambahkan lagi, mungkin kalau yang di PCA itu sampai kepada memotong dimensi variabelnya, tapi kalau analisis faktor itu sampai kepada pembentukan faktornya. Setahuku kan untuk PCA itu untuk mereduksi variabel, lalu untuk analisis faktor itu untuk membentuk suatu faktor yang terdiri dari beberapa variabel, begitu kan ya? Itu perbedaannya di mana ya? Mungkin anggota kelompok lainnya bisa membantu menjawab atau kelompok lain yang menggunakan analisis yang serupa bisa membantu. Kak, izin menjawab. Baik. Kalau PCA benar kata kakak itu mereduksi data dan mengubah transformasi. Terus kalau analisis faktor itu mengidentifikasi faktor umumnya yang dibutuhkan untuk menjelaskan korelasi antar indikatornya, Kak. Terjawab. Oke, yang lainnya ada? Ya, mungkin bisa dicari tahu lebih lanjut untuk metode analisis faktor dan PCA itu. Lalu untuk kelompok ini tadi aku membaca sampelnya itu ada 80. Penentuan jumlah sampelnya itu dari mana ya? Izin menjawab, Kak. Sebelumnya kami menggunakan teknik sampling itu snowball sampling, di mana kuesioner yang kami gunakan ini kami sebar ke grup-grup sosial media seperti grup WA. Dari satu grup ini kemudian kami minta lagi untuk teman-teman kami untuk forward lagi ke grup-grup yang lain seperti itu, sehingga didapatkan pada akhirnya ada 80 responden yang telah mengisi kuesioner kami. Jadi dari 80 responden itu kami gunakan sampel seperti itu, Kak. Jadi untuk teknik samplingnya menggunakan metode apa ya? Menggunakan Mungkin bisa simple random sampling, bisa purposive sampling.
Izin menjawab Kak, karena sepertinya teman saya terkendala. Jadi teknik sampel yang digunakan itu snowball sampling Kak. Jadi kelompok ini menggunakan teknik sampling snowball sampling ya. Menurut kelompok ini snowball sampling secara umum itu apa yang dimaksud dengan itu? Izin menjawab Kak, menurut kami snowball sampling itu teknik penentuan sampel yang awalnya itu berjumlah kecil lalu disebar lagi terus sampelnya bertambah besar seperti itu Kak. Kan teknik sampling non probability yaitu tidak teknik samplingnya itu respondennya itu tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Apakah menurut kelompok ini teknik sampling itu sudah cocok diterapkan di penelitian kelompok? Menurut izin menjawab, menurut kelompok kami itu sudah karena kami juga menggunakan jurnal acuannya itu juga menggunakan snowball sampling Kak, seperti penelitian kami. Kan topiknya itu tentang pariwisata di Malang Raya. Kalau menurutku teknik sampling non probability itu kurang cocok untuk digunakan karena misal di snowball sampling ya, misal di mau meneliti tentang pengemis jalanan di Malang begitu, maka kita bisa memilih satu sampel saja yaitu pengemis atau anak jalanan itu, terus dia itu baru memanggil teman-temannya untuk mengisi kuesioner itu juga. Kalau ini kan tentang pariwisata, jadi semua masyarakat Malang Raya itu akan juga terlibat atau mengetahui tentang itu. Jadi menurutku nggak cocok sih menurutku. Mungkin bisa buat saran untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas saran. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada lagi? Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan atau saran lagi, bisa dicukupkan.